Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti kedua beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masih berkumpul di pertemuan ini dalam pembahasan risalah As-Salasatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang dengan apa kita mengetahui Tuhan kita. Dan insyaallah mungkin min babil murajaah, ya. Karena mungkin ana sadari pembahasan kemarin itu sedikit terburu-buru. Di akhir ana sedikit mempercepat karena waktu, ya. Jadi di sini kita akan mulai lagi, sedikit kita ulangi tentang pembahasan ketika kita ditanya dengan apa kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka kita jawab dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyatakan di dalam risalahnya, fa idza qila laka bima arafta rabbak, jika dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu, maka jawabannya, kata Syekh, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan juga makhluknya. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu taala, bahwasanya kata-kata ayat, ya, dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah ada dua. Ayat-ayat Allah ada dua. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat syar'iyah. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat syar'iyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah adalah makhluk. Ayat kauniyah adalah makhluk. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat syar'iyah. Apa itu ayat-ayat syar'iyah? Ayat-ayat syar'iyah adalah wahyu
yang diturunkan kepada Nabi. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Kita lihat di sini, ya. Syekh menyebutkan dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu, dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Kenapa di sini Syekh menyebutkan dengan makhluk-makhluknya? Padahal kalau misalnya Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dengan ayat-ayatnya, ini sudah mencakupi dua hal. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Maksudnya sudah dengan makhluknya dan juga dengan wahyu. Tapi kenapa di sini Syekh mengkhususkan? Ya, di sini pertanyaan lagi. Kenapa Syekh mengkhususkan penyebutan makhluk? Ya. Kenapa disebutkan makhluk lagi? Seakan-akan itu adalah pemborosan kata di dalam bahasa Arab. Maka jawabannya karena dua hal. Jawabannya karena dua hal. Yang pertama, anna didalatal ayatil kauniyah 'ala Allahi azhar wa ajla. Karena ayat-ayat kauniyah Allah lebih jelas. Ya, lebih jelas. Maksudnya apa? Jelas bisa dirasakan oleh indera. Bisa diindra, didengar, ya, terlebih lagi dilihat, dirasakan. Contohnya seperti apa? Matahari, bulan, laut, gunung. Ini semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, lebih jelas. Lebih jelas dibandingkan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan yang kedua, berhubungan alasan pertama dengan alasan kedua, karena ayat-ayat kauniyah atau dalam kurung makhluk bisa seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Ya, berbeda dengan wahyu. Bisa jadi kalau wahyu, orang-orang kufar tidak tahu tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Adapun ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk, ini bisa diketahui oleh semua orang, muslim maupun kafir. Ya, muslim maupun kafir. Oleh sebab itu di sini Syekh mengkhususkan penyebutan makhlukat dibandingkan dengan ayat. Ya, padahal ayat itu sudah mencakup dua hal. Ayat sudah mencakup dua hal. Kemudian setelah beliau menjelaskan bahwasannya kita bisa mengetahui Tuhan kita dengan ayat-ayat, dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya, beliau membagi penyebutan atau contoh-contoh di antara contoh-contoh ayat-ayat Allah dan di antara contoh-contoh makhluk-makhluk Allah. Beliau menyebutkan wa min ayatihil lailu wan nahar. Contoh ayat-ayat Allah. Ya. Wa min ayatihil lailu wan nahar. Malam, siang, wasyamsu wal qamar, matahari, bulan,
Ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan contoh di antara makhluk-makhluk Allah. Beliau mengatakan wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihin wal arduna as-sab'u wa man fihin wa ma bainahuma. Langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada di dalamnya. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Ya, kita perhatikan contoh yang diberikan oleh Syekh di sini. Malam, siang, matahari, bulan, langit yang 7, kemudian bumi yang 7 lapis, bukankah semuanya makhluk? Bukankah semuanya makhluk? Naam, ya semuanya adalah makhluk. Namun kenapa di sini Syekh memisahkan permisalan antara ayat-ayat dan juga makhluk? Pertanyaan. Kenapa Syekh memisahkan contoh ayat Allah dan makhluk? Jawaban, karena beliau mengikuti tata bahasa Al-Quran. Karena beliau mengikuti tata bahasa Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara penyebutan ayat-ayat dan makhluk. Contohnya di dalam surat Ghafir ayat ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. La khalqu. Ya, kita perhatikan di sini la khalqus sama. Penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Di sini al-khalqu, makhluk, ya, penciptaan langit dan bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan makhluk adalah untuk langit dan bumi. Di ayat surat Al-Ghafir ayat ke-57. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Fussilat ayat ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar." Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Ya, dalam surat Fussilat ayat ke-37. Jadi, karena Allah Subhanahu wa taala memisahkan penyebutan antara ayat-ayat dan makhluk, maka Syekh rahimahullahu taala beliau mengikuti tata cara bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Beliau mengikuti tata cara bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an, karena kita tahu Al-Qur'an itu sudah fi qimatil balaghah, sudah di puncak tertinggi bahasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan bahasa Al-Qur'an.
Jadi beliau mengikuti tape. Sekarang pertanyaan, sebuah pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memisahkan penyebutan ayat dan makhluk? Tadi kita sudah tahu Syekh memisahkan ini karena Al-Qur'an yang memisahkan. Pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memisahkan penyebutan antara ayat dan makhluk? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan penyebutan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya di dalam Al-Qur'an? Nah, di sini perlu kita ketahui Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbahasa Arab. Al-Qur'an diturunkan kepada orang-orang yang berbahasa Arab. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian berakal. Orang-orang Arab ya, mereka memiliki tata cara bahasa. Mereka memiliki bahasa Arab. Mereka faham tentang bahasa Arab. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi mereka Al-Qur'an yang berbahasa Arab dengan bahasa mereka supaya mereka faham. Dan orang-orang Arab ternyata mereka membedakan antara ayat dan makhluk. Ini dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ayat dan makhluk? Karena orang-orang Arab mereka membedakan penyebutan ayat dan makhluk. Ayat ya itu adalah tanda waktu, yaitu sesuatu yang bisa berubah. Orang Arab mengatakan ayat-ayat itu adalah untuk menunjukkan sesuatu yang berubah. Adapun makhluk itu adalah takdir yang sudah ditetapkan, menunjukkan sesuatu yang tidak berubah. Sekarang kita perhatikan ayat tadi, ya. Wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara ayat-ayatnya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ini berubah enggak? Ini berubah enggak? Berubah. Saling berganti. Siang hari tergantikan dengan malam hari. Matahari tergantikan dengan bulan. Ini sesuatu yang berubah. Adapun makhluk
adalah sesuatu yang baqin, tetap tidak berubah. Contohnya apa? As-samawatu saba', langit yang 7. Tetap tidak berubah, tidak akan bertambah menjadi langit yang ke-8, langit 9, langit 10 lapis, tidak. Tetap menjadi langit yang 7. Kemudian wal arduna saba', bumi yang 7 lapis. Tidak ada lapisan yang ke-8, ke-9, ke-10, tidak. Tetap seperti itu. Ya. Ini kaidah orang Arab. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sesuai dengan bahasa mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sesuai dengan bahasa mereka. Nah, kemudian Syekh rahimahullahu taala beliau mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Dan Tuhan Ar-Rabb dialah al-ma'bud. Dialah sesembahan. Wad dalil, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, ya, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah Subhanahu wa taala Dia menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu, ya, dialah zat yang pantas diibadahi dengan benar. Dialah zat satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Oleh sebab itu dikatakan bahwa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk menyembah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kita melihat bagaimana langit tegak tanpa tiang, gunung yang begitu luar biasa besar, lautan yang luas. Itu semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah manusia yang bersih, dia akan meyakini bahwasanya apa-apa yang ada di alam ini, dari adanya ciptaan ini berarti ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Ketika dia mengetahui bahwasanya seluruh apa yang ada di alam ini ada yang menciptakan, maka dia hendaknya beribadah hanya kepada yang menciptakan hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, walidzalika ya ikhwa ar-rububiyyatu tariqul uluhiyah. Mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Naam. Kemudian setelah Syekh rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwasannya Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang wajib kita serahkan ibadah kita kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah. Beliau menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mislul islami wal imani wal ihsan.
dan di antara dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya seperti Islam, iman dan ihsan. Seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu, dan di antaranya ad-du'a'u, doa, wal khaufu, al khauf, war raja, dan juga raja, wat tawakkul, dan juga tawakal, war ragbah, dan juga ragbah. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. War rahbah, dan juga ar-rahbah, wal khusyu', dan juga khusyuk, wal khasyah, dan juga rasa khasyah, wal inabah, dan juga inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anah, dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'azah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu doror, di waktu sempit, wazzabahu, dan menyembelih, wan nazar, dan juga bernazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dan juga jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kullaha lillahi taala, seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Di dalam surat Al-Jin ayat ke-18 Allah berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu berdoa, janganlah kalian berdoa bersama Allah sesuatu apapun. Janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah, walaupun hanya sedikit, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah orang yang musyrik kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-117. Allah berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang yad'u, berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, yang tidak ada penjelasan tentang Tuhan tersebut, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala, beliau mengatakan, lamma qarara al-musannifu rahimahullahu wujuba ibadatillahi alaina wa istihqaqahu laha biha lahu minal uluhiyah, syar'a yubayyinu haqiqatal ibadati bil irsyadi ila anwa'iha. Setelah beliau menjelaskan wajibnya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka beliau menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah. Fadzakara anwa'an minal ibadatil ma'muri biha ijmalan wa tafsila. Beliau menjelaskan jenis-jenis ibadah secara ijmal dan tafsil, secara menyeluruh dan juga secara terperinci. Jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah. Beliau membagi secara ijmal dan tafsil. Ijmal secara menyeluruh dan tafsil secara terperinci. Secara menyeluruh beliau menyebutkan 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan secara tafsil beliau menyebutkan berapa? Berapa ibadah disebutkan? 14 ibadah. Ya, beliau menyebutkan 14 ibadah, kemudian wa ghairu dzalika
min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Naam. Dan setelah beliau menjelaskan bahwasannya semua ini termasuk ibadah, beliau mengatakan wa kullaha lillahi ta'ala. Seluruh ibadah ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, Islam, iman, ihsan, dan juga ibadah-ibadah tadi, dan juga jenis-jenis ibadah yang lain, ya, yang tidak disebutkan oleh Syekh, beliau mengatakan kullaha lillah. Semuanya untuk Allah saja. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surah Al-Jin ayat ke-18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Bagaimana sisi pendalilan dari ayat ini? Bahwasanya seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan, ya, sisi pendalilan dari ayat bahwasannya seluruh ibadah hanya untuk Allah. Yang pertama, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Famadarul manquli fiha ala ikhtilafihi yarji'u ila al-khudu'i wal ibadati wal ijlal. Ya. Madarul manqul, masjid itu, ya, adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilakukan di dalamnya adalah berupa ibadah. Kemudian khudu', ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga ijlal, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua hanya untuk Allah. Sedangkan sisi pendalilan yang kedua,
Kita lanjutkan setelah azan. Allah. Kita lanjutkan. Yang kedua, ada di firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa. Garis bawahi ya, kata-kata berdoa bersama Allah sesuatu apapun. Janganlah kalian berdoa bersama Allah sesuatu apapun. Dan sudah berlalu pembahasan kita bahwasanya kata-kata doa maksudnya adalah ibadah. Ya, kata-kata doa maksudnya adalah ibadah.
Taib. Jadi takdirul kalam, maksud firman Allah Subhanahu wa taala fala tad'u ma'allahi ahada, maksudnya adalah fala ta'budu ma'allahi ahada. Jangan beribadah bersama Allah sesuatu apapun. Maksudnya apa jangan beribadah bersama Allah sesuatu apapun? Jangan menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Jangan sholat untuk Allah juga sholat untuk selain Allah. Jangan bernazar untuk Allah juga bernazar kepada selain Allah. Ya, jangan beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Jangan. Ya. Kenapa? Karena itu sebuah kesyirikan. Karena itu sebuah kesyirikan. Dan kalau kita perhatikan dua ayat ini, ya, kalau kita perhatikan dua ayat ini, afwan, bukan dua ayat. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, karena di dalam surah Al-Jin ayat ke-18, kalau kita perhatikan ayat ini, maka di dalam ayat ini ada apa? Di dalam ayat ini ada rukun la ilaha illallah. Apa itu? Isbat dan nafi. Ya, ada rukun la ilaha illallah. Yaitu yang pertama penetapan isbat bahwasanya seluruh ibadah itu hanya untuk Allah, dan yang kedua nafi, mengingkari jangan beribadah bersama Allah juga selain Allah. Ya, ada penetapan, ada pengingkaran. Kemudian Syekh rahimahullahu taala beliau mengatakan man sarafa syai'an, ya, barang siapa atau siapapun yang memberikan ibadah-ibadah yang kami sebutkan tadi untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia orang yang musyrik, orang yang kafir. Siapapun yang disebutkan oleh Syekh tadi, ya, maka dia musyrik kafir. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan beliau membawakan sebuah dalil. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-117.
Taib. Barang siapa yang menyeru bersama Allah, barang siapa yang berdoa bersama Allah, bersama Allah, Tuhan yang lain yang tidak ada penjelasan tentangnya, fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Sisi pendalilan dari ayat ini, ya, sisi pendalilan dari ayat ini tentang apa? Sisi pendalilan ayat ini bahwasanya orang-orang yang menyerahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah, mereka adalah orang yang musyrik, orang yang kafir. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbuatan. Zikru fi'lin mutawa'adin alaih. Yaitu apa? Yaitu berdoa bersama Allah selain Allah. Berdoa bersama Allah selain Allah. Ya, dia berdoa bersama Allah, dia juga berdoa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berdoa kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Ya, ini sebuah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya. Ya, Allah menyebutkan balasannya. Allah menyebutkan balasannya, yaitu dia termasuk orang yang kafir. Dan orang yang kafir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Ustadz Fulan, ya, Ustadznya sudah meninggal misalnya, Ustadz tolong berikan saya jodoh. Ini berdoa kepada selain Allah. Atau berdoa kepada pohon, misalnya ada pohon yang dikeramatkan, dia misalnya belum nikah-nikah, entah lempar koin, entah lempar duit, terus dia berdoa, wahai pohon, pohon apa misalnya, ada pohon mangga dikeramatkan, ya, pohon mangga dikeramatkan misalnya. Mangga si mana lagi? Ya, manis. Ya. Dia berdoa di situ, wahai pohon mangga, berikan saya jodoh, berikan saya rezeki. Oh, gimana duitnya dilempar ke pohon itu? Dia minta rezeki. Ini kan aneh, ya. Maka ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Dan kesyirikan itu semuanya adalah kekafiran. Kesyirikan adalah kekafiran. Karena kekafiran itu bisa dengan kesyirikan dan juga bisa dengan selain kesyirikan. Nah, ini perlu diketahui, ya. Kesyirikan itu adalah sebuah kekafiran. Karena kekafiran itu bisa dengan melakukan kesyirikan dan juga dengan perbuatan selain kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya seperti ada orang-orang yang dia istihza, dia bercanda dengan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia mempermainkan ayat Allah, mempermainkan firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa terjerumus kepada kekufuran, bahkan dia kafir dengan ayat Al-Qur'an. Maka hati-hati, terutama anak-anak ya, jangan main-main dengan ayat-ayat Al-Qur'an, jangan bercanda dengan ayat-ayat Al-Qur'an, jangan bercanda dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, jangan bercanda dengan surga, dengan neraka, tidak boleh. Jangan bercanda dengan agama. Ya, jangan bercanda dengan agama, tidak boleh, hati-hati. Ya, ini perlu difahami. Naam. Jadi, bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat ini Syekh menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrikun kafir. Dia adalah orang yang musyrik, orang yang kafir. Contohnya seperti orang-orang Nasoro. Ya. Sebagian mereka ada yang beribadah kepada, berdoa kepada Allah, tapi mereka juga berdoa kepada Isa. Maka ini adalah kesyirikan yang nyata. Ini sebuah kekafiran. Ini sebuah kekafiran. Minta kepada Isa alaihissalam. Maka ini tidak boleh. Seseorang dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali misalnya. Waliyazubillah. Jangan, ya, ini tidak boleh. Ini sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena sebagian orang masih tidak tahu bahwasanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia pikir sudah muslim mutlak. Maksudnya apa? Muslim sampai akhir hayat. Muslim sampai akhir hayat. Padahal di sana ada sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Makanya para ulama mazhab, ya, imam-imam mazhab, mereka membuat di kitabnya kitab Riddah, kitab tentang murtad. Kitab tentang murtad. Perlu kita pelajari. Kenapa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari agama kita. Dan hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya itu beragam. Bisa dari keyakinan, bisa dari lisan, dan bisa dari perbuatan. Ya. Keyakinan, contohnya apa? Keyakinan Allah tidak ada. Dia sholat, dia meyakini Allah tidak ada. Kafir enggak? Kafir. Kita enggak tahu ya, dia sholat. Tapi dia meyakini hal tersebut enggak sah keimanannya. Kafir dia. Perbuatan, apa contoh perbuatan? Contohnya perbuatan dikatakan oleh ulama, ya, dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah istihza, bermain-main dengan agama. Contohnya melempar mushaf ke dalam kotak sampah. Mushaf diinjak-injak, dia ngaku muslim. Terus di depan mata antum dia nginjak-nginjak Al-Quran. Kafir sudah. Istihza itu tidak ada tidak ada hal yang menunjukkan hal tersebut kecuali untuk penghinaan. Maka barang siapa yang menghina Allah Subhanahu wa taala kafir, sudah. Ya. Dari lisan. Apa dari lisan contohnya? Ada seseorang mengaku dia Tuhan misalnya. Wahai manusia, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kafir enggak? Oh, enggak, dia masih muslim. Enggak, kafir orang seperti ini. Ada manusia mengatakan saya adalah nabi yang baru selain nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kafir. Ya. Ini berhubungan dengan hal yang antum ketahui. Hal yang antum ketahui. Karena bisa jadi orang lain tidak mengetahui hal ini, misalnya antum tahu, nah muamalah dengannya bagaimana? Ini yang membedakan. Ya, bisa jadi antum tahu, orang lain tidak tahu. Maka tidak usah disampaikan muamalah antum saja dengan dia bagaimana. Kalau misalnya antum tahu orang itu benar-benar sudah terjatuh kepada hal-hal yang mengeluarkan dia dari Islam, ya. Contohnya dukun. Anda tanya misalnya dukun. Ada dukun di seberang rumah. Dukun di seberang rumah, tetangga lah kita katakan dukun. Bahkan sampai membuka praktek.
menerima santet. Wah, apalagi? Apa? Ya intinya kan seperti itu, menerima praktek perdukunan, santet, dukun terpercaya, hubungi WA. Taib. Kalau dia meninggal, antum ikut sholat kan enggak? Kenapa? Kenapa? Nah, sebagian orang ada yang tersalah di masalah ini. Dikatakan bahwasanya dukun itu masih muslim. Orang yang mendatangi dukun bisa terjatuh kepada kekafiran, apalagi dukunnya. Ya, apalagi dukunnya. Tapi ini praktek amalan kita. Ini amalan kita. Contohnya kayak tadi, ada dukun meninggal, apakah ikut sholat? Antum tahu dia itu seorang dukun. Misalnya orang lain enggak tahu, tapi sudah ada tulisannya jelas tadi mungkin tahu semua ya. Tapi kalau misalnya antum yakin dia melakukan praktek itu sampai meninggal, enggak disolatkan, enggak usah ikut sholatkan. Contoh lagi misal ada imam khutbah tegak, kemudian dia menyatakan kita itu boleh berzina, kita itu boleh mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, kita itu boleh meminta sama mayat yang sudah mati, berdoa sama mayat yang sudah mati boleh. Itu orang-orang Wahabi saja itu tuh yang terlalu lebay. Ketika sholat Jumat, antum keluar atau enggak? Keluar enggak dari masjid? Nah, itu perlu diketahui, itu amalan antum sendiri. Kalau antum enggak keluar berarti antum masih meyakini dia muslim. Tapi kalau antum keluar, berarti dia sudah kafir. Antum meyakini dia terjatuh kepada kekufuran akbar besar, sudah. Ustadz, kan masalah seperti ini kan kita serahkan kepada ulama. Antum lagi dengar khutbah Jumat, antum telepon ulama. Lalu Syekh ini ada orang yang ini gimana? Lagi khutbah Jumat gimana? Itu amalan antum. Dan tidak semua orang tahu. Ya, tidak semua orang tahu. Ini ilmu yang sampai kepada kita. Ini ilmu yang sampai kepada kita. Maka ya ikhwah, sekali lagi masalah ini masalah yang penting. Masalah ini masalah yang penting. Makanya para ulama membuat kitab riddah. Kitab pemurtatan, ya kitab yang bisa menjadikan seseorang murtad. Maka hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh kepada hal-hal yang bisa menjadikan amalan kita hilang, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata sudah keluar dari agama Islam, tidak kita sadari. Bahaya. Ya, terus belajar. Selain belajar tentang tauhid, juga penting kita belajar tentang syirik. Ya, juga penting kita belajar tentang syirik. Ala kulin ya ikhwah. Ya, ala kulin. Secara garis besar kita tidak mengkafirkan orang, tidak boleh antum mengkafirkan orang. Haram hukumnya, mengkafirkan serampangan itu haram hukumnya, tidak boleh. Sebab kalau antum mengkafirkan serampangan, kalau dia tidak kafir kembali ke antum. Juga kata-kata yang menunjukkan kekafiran. Contohnya apa? Anak Dajjal misalnya, dasar anak Dajjal, ini bahaya. Ya terutama anak-anak kelas 7, anak-anak kelas 8 ini main-main seperti kata-kata itu hati-hati. Dajjal itu muslim apa kafir? Anda tanya sekarang. Kafir. Enggak Ustaz, Dajjal itu muslim. Dari mana muslim? Ngaku Tuhan. Hati-hati ya berkata-kata dengan demikian. Hati-hati. Maka jaga lisan, sudah jaga lisan. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang makanya kata Nabi SAW ya dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ada seorang muslim yang dia mengucapkan satu kata la yulqi laha balan, satu kata. Dia tidak anggap kata-kata itu kata-kata yang remeh. Kata-kata biasa, tidak dianggap. Dia ucapkan, ternyata kata-kata itu mengangkat derajatnya di surga. Kenapa? Karena satu kata itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga seseorang yang dia berkata dengan satu kata, la yulqi laha balan. Dia tidak peduli dengan kata-kata itu, dia remehkan. Ternyata kata-kata itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata satu kata, anak katakan satu kata, disebutkan dalam hadis kalimah, ya satu kata. Satu kata itu ternyata menyeretnya ke dalam neraka. Hati-hati, ya, hati-hati. Maka Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati dengan perkara kesyirikan, jangan meremehkan perkara kesyirikan. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, keteguhan di dalam beragama. Terus baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika seseorang dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah falah. Ya, itulah kebahagiaan, itulah kesuksesan. Adapun ketika seseorang dia meninggal dalam keadaan kesyirikan, ya, syirik akbar, musyrik, ya, karena syirik ada syirik kecil. Dia meninggal dalam kesyirikan, syirik akbar. Maka inilah suatu kehinaan, inilah suatu keputusasaan. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita terutama di akhir hidup kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga taufik untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keyakinan dan juga keimanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.